Teman-teman, kita mulai webinarnya di jam 7:05 ya. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Selamat malam, Kak. Sudah terdengar jelas? Oke, selamat bergabung di webinar Study Abroad and Scholarship Sharing Session bersama Titik Nol English Course. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan, saya perwakilan dari Titik Nol English Course. Untuk tema webinar kita pada malam hari ini adalah persiapan keberangkatan studi dengan narasumber kita, Kak Dwi Sari Puspaningtyas yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum dimulai, saya akan menjelaskan teknisnya terlebih dahulu. Jadi, apabila selama narasumber melakukan sharing session, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh langsung chat aja, menulis pertanyaannya di room chat. Nah, apabila narasumber sudah selesai menjelaskan, nanti Kak Sari akan menjawab pertanyaan teman-teman. Di akhir, apabila masih ada waktu, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung aktifkan saja mic-nya. Seperti itu. Baik, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita, Kak Sari, untuk memulai sharing session-nya. Thank you ya, Kak Intan. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, thank you ya udah join dari awal. Ini kan udah awal banget nih, dari jam 7 ya, sampai sekarang lebih 6. Jadi, kita biasanya tunggu sekitar 5 menit karena untuk menunggu teman-teman yang masuk. But thank you udah hadir tepat waktu. Jadi, aku izin share screen dulu ya. Bentar.
Itu kalau misalnya ada pertanyaan seperti yang tadi Kak Intan udah jelaskan ya, teman-teman bisa taruh di chat box-nya aja. Kayak gitu. Oke, jadi selamat malam semuanya untuk webinar dari Titik Nol English Course ini. Sebelum mungkin masuk ke konteksnya ya, aku mau kenalin dulu bahwa sebenarnya webinar ini tuh webinar rutin. Jadi biasanya per 2 minggu sekali atau uh, 1 bulan tuh biasanya kita mengadakan 2 kali webinar yang berkaitan dengan study abroad. Jadi teman-teman yang pengen tahu nih lebih lanjut soal topik-topiknya ataupun ada mungkin topik-topik yang teman-teman itu pengen tahu gitu ya. Nah, bisa dicek di Instagramnya TN. Nah, di situ teman-teman bisa ikut webinarnya. Nah, untuk hari ini agak spesial karena kita jarang banget ngadain webinar yang ini. Soalnya ini hanya diberikan pada saat teman-teman terutama yang mau berangkat studi ya, itu akan berangkat. Jadi mungkin sekitaran bulan Agustus awal banget gitu ya, atau akhir Juli seperti itu. Nah, kalau akhir Juli kan kemarin masih fokus nih sama yang LPDP, persiapan ya untuk yang administrasi. Jadi sekarang kita sudah bisa move on ke persiapan keberangkatan. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 peserta ya yang udah join. Mungkin aku boleh sebelum nanti aku perkenalan lebih lanjut, teman-teman di sini kalau boleh tahu mau berangkat kemana nih? Karena kan ini persiapan keberangkatan nih, atau masih mau cari tahu informasi dulu? Kayak gitu. Gimana dia mau jawab mungkin? Oke, masih mau cari informasi dulu, Kak? Oke, oke, Kak Siti. Yang lain? Karena biasanya berangkat itu akhir Agustus ya. Jadi tanggal 16 ke atas, akhir Agustus, itu baru berangkat. September biasanya baru mulai. Ada mungkin yang seperti itu atau masih sama-sama cari informasi? Gimana ini? Ini bisa ditulis di chat ya. Oke. Kalau misal sama juga, oke. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu sebelumnya. Sorry. Oke, jadi namaku Dwi Sari Pusmantias, biasa dipanggil Dwi atau Sari atau Ai, jadi lumayan banyak panggilannya. Jadi aku adalah awardee LPDP tahun 2019. Nah, cuman ini sedikit konteks ya, karena kampusku adalah di Amerika, jadi nama kampusnya adalah Johns Hopkins University, dan aku ambil Public Health Nutrition di sana ya. Jadi gelarnya Master of Science in Public Health. Nah, itu yang aku ceritakan lebih ke arah konteksnya US, tapi ini biasanya juga berlaku di negara-negara lain. Cuman mungkin beda penamaannya aja kayak gitu. Karena pasti setiap negara itu mereka punya kebijakan berbeda-beda. Tapi in general teman-teman bisa cari tahu intisarinya lah teman-teman kalau misalnya mau berangkat studi itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, nah, oh sorry, tekan. Oke, jadi kita mulai dari namanya persiapan keberangkatan ya. Oke, jadi kita siap-siap dulu nih pre-departure sebelum berangkat kita harus ngapain. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah dapat letter of acceptance atau surat tanda bahwa teman-teman diterima oleh kampus ya, dan juga beasiswa, hati-hati ya, di sini ada 2. Jadi antara apa namanya beasiswa dan surat dari kampus. Karena ingat kalau misalnya kita berbicara soal berangkat itu kalau ke negara asing ya, negara kayak luar negeri gitu, berarti kan teman-teman harus butuh visa dan sebagainya kayak gitu. Jadi sudah pasti LOA sama kita bilangnya funding guarantee ya atau kayak garansi yang akan membiayai teman-teman studi itu sudah harus di tangan teman-teman. Nah, ini mungkin namanya bisa beda-beda, tiap beasiswa bisa beda, tiap negara juga bisa beda, tapi kalau di LPDP itu yang jelas kalau surat penerimaan universitas memang namanya LOA ya, ini nama general. Tapi ada juga yang namanya LOG di bawahnya. Ini letter of guarantee, jadi garansi. Di mana itu akan menyatakan kayak kalian itu di-funding dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Terus health insurance-nya dibayarkan seberapa,
kalian akan dapat living allowance berapa per bulan. Kayak gitu, karena itu penting banget. Terus ada visa dan paspor dan juga otomatis sudah pasti flight ticket. Jadi visa dan paspor ini sudah harus di tangan ya kalau teman-teman sudah mau berangkat karena biasanya terkendalanya itu di visa. Kayak gitu. Kalau paspor saya rasa ya lumayan gampang lah teman-teman bisa ke kantor imigrasi di masing-masing wilayah gitu kan. Terus baru apply untuk visanya. Nah, visanya ini yang biasanya agak deg-degan nih teman-teman. Kayak gimana, apakah diterima visanya atau ditolak dan sebagainya, atau mengajukan banding dan sebagainya. Nah, visa ini sangat-sangat penting gitu ya, dan juga otomatis flight tiketnya. Nah, tapi karena teman-teman ini kita bilangnya student ya, jadi belajar, flight tiketnya bukan kayak orang mau liburan. Maksudnya gimana? Flight tiketnya bukan yang TP. Biasanya cuman berangkat aja gitu. Karena kan kalian akan studi selama 1 sampai 2 tahun. Jadi biasanya tiket kepulangan itu ya nanti teman-teman pesannya pada saat di negara studi mau pulang. Kayak gitu. Jadi dari awal memang ya hanya flight tiket keberangkatan saja itu sudah cukup. Nah, terus kalau misalnya nih kalian udah dapet visa, paspor, dan sebagainya, next step-nya apa? Nah, next step-nya adalah teman-teman harus pastikan kalau teman-teman sudah datang di negara tersebut ya, teman-teman sudah punya tempat tinggal. Nah, jadi tempat tinggal ini sebenarnya yang challenge utamanya ya. Jadi per negara itu dia beda-beda tentang seberapa sulit dapat dormitory ini kayak gitu. Ada beberapa kampus yang mengizinkan teman-teman untuk tinggal di kayak asrama mahasiswa, tapi itu sangat limited biasanya hanya untuk anak S3 atau S1. Jadi kalau teman-teman studi S2 itu jarang banget ada yang diizinkan di asrama mahasiswa kayak gitu. Tapi teman-teman bisa reach out ke kayak agen-agen yang memang mereka menyewakan rumah untuk mahasiswa. Jadi itu biasanya ada. Teman-teman kalau nggak tahu bisa nanya ke awardee yang misalnya satu kampus gitu ya, atau alumni yang satu kampus gitu bisa, mereka pasti bisa merekomendasikan kayak gitu. Karena kalau agen ini biasanya satu dia pasti resmi dan dua stok ruangannya itu banyak. Nah, terus bisa juga kalau teman-teman mau coba-coba itu coba-coba cari sendiri. Ada juga off-campus housing web. Nah, jadi kadang-kadang di kampus, di website kampus itu mereka ada kayak bagian housing. Jadi tergantung sih sama kampusnya. Tapi kebetulan kalau di aku ada. Jadi di housing itu nanti teman-teman bisa pilih mau yang on campus, mau di kampus atau mau di luar kampus. Kayak gitu. Jadi ini emang tergantung sama housing yang seperti apa yang teman-teman cari. Yang jelas ini udah rule of thumb ya, semakin dekat dengan kampus atau tempat-tempat strategis itu biasanya semakin mahal. Nanti juga pasti akan dibagi-bagi gitu kategorinya. Room itu ada yang oh sebentar. Itu ada yang seperti apa. Nah, ini aku kasih contoh-contoh ya. Ini yang di sebelah kanan sini, ini tuh contohnya kalau teman-teman mau cari housing dari websitenya kampus. Ini ada off-campus housing website. Nah, jadi di sini itu ada list-listnya kalau teman-teman mau cari rumah-rumah yang dekat sama kampus-kampus ini. Nah, cuman otomatis biasanya harganya lebih mahal kayak gitu. Jadi yang mereka mereka apa namanya mereka offer di sini itu kalau kalau harganya affordable itu pasti dia akan sangat-sangat sulit untuk didapat kayak gitu karena kompetisinya banyak yang cari. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman udah nggak bisa cari di apa namanya di website nggak bisa gitu ya secara online itu susah. Ada juga yang bisa cari melalui Facebook. Jadi Facebook group ya kalau di beberapa negara tertentu Facebook itu masih sangat-sangat digunakan. Contohnya kayak di US itu masih sering pakai Facebook. Jadi mungkin yang kalau mau ke Amerika Facebooknya bisa di ini ya dibenerin ya kayak profil dan sebagainya kali aja ada Facebook yang nggak tahu zaman kapan gitu kan. Nah itu bisa teman-teman gunakan untuk cari-cari informasi apapun, entah itu jual beli gitu kan sampai termasuk rumah kayak gitu. Nah ini juga nggak terbatas di US aja. Waktu aku sempat magang di Italia juga aku sangat-sangat kesusahan untuk cari rumah dan aku dapat offernya itu ya di Facebook kayak gitu. Jadi ini bisa jadi sebuah sumber informasi yang sangat-sangat penting kayak gitu.
Nah, kalau untuk housing sendiri, yang penting untuk apa namanya di-consider adalah kayak yang pertama itu commuting distance-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu PP dari rumah ke kampus itu seberapa lama. Karena gini, tidak semua memang iya di luar sana itu kita bisa pakai public transportation, tapi tidak semua daerah itu orang-orang safe untuk menggunakan public transportation-nya. So far mungkin kalau teman-teman di UK ya, itu nggak terlalu masalah untuk pakai public transportation karena lumayan safe dan memang kayak sangat-sangat lebih murah gitu. Tapi kalau di US, kalau aku pribadi di kotaku kemarin, aku justru sangat-sangat menghindari public transportation yang bentukannya aku nggak terlalu paham dia rute kemana kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia agak jauh, aku mau ke tempat yang jauh meskipun itu dilewatin sama bis gitu ya, kayak aku lebih baik booking Uber aja atau kalau di Indo kita bilangnya yang online transportation lah ya. Nah, tapi kalau di US itu biasanya yang dipakai ada aplikasi yang namanya Uber sama satu lagi ada Lyft kalau nggak salah. Nah, jadi kalau udah agak jauh dikit gitu, aku lebih baik naik Uber atau Lyft karena aku tidak merasa aman di situ. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau di US kan ada gun possession ya. Nah, jadi kadang-kadang ini juga teman-teman perlu paham kalau yang mau ke Amerika, daerah-daerah mana yang teman-teman itu perlu hati-hati ya. Jadi hati-hati itu juga teman-teman harus paham hati-hatinya kenapa gitu. Karena kalau di kotaku itu hati-hatinya macam-macam kayak misalnya hati-hatinya karena ini misalnya ada penembakan dan sebagainya. Ada juga daerah-daerah yang kayak deket bank gitu. Aku nggak akan ke sana kalau malam-malam karena sangat-sangat rawan untuk ada perampokan kayak gitu. Terus neighborhood-nya juga. Jadi teman-teman harus paham di situ itu yang kalau misalnya kalian nyewa apartemen atau misalnya nyewa kayak kalau kita beli kayak ya bukan ruko sih. Jadi kayak kayak perumahan gitu ya. Rumahnya tuh mirip-mirip sebenarnya layoutnya, cuman ya jajar-jajar aja mirip-mirip gitu kan persis kayak perumahan tapi biasanya itu ada yang disewakan ke student aja tapi ada juga yang disewakan untuk family. Nah, ini penting teman-teman harus hati-hati karena kalau kalian tidak terbiasa belajar di situasi yang rame gitu ya. Contohnya kayak misalnya kalau neighbor kalian baru lahiran gitu kan atau anaknya suka tantrum atau mungkin neighbornya itu suami istri suka tengkar, terus kalian lagi exam session, lagi mikirin masalah ujian, itu pasti sangat mengganggu sekali kayak gitu. Jadi ini bisa bisa dijadikan consideration ya. Tapi kadang kalau di kampusku itu perpustakaan itu bisa buka sampai malam sebenarnya. Nah, cuman kan kayak ya kita bisa sih di perpustakaan kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 2 gitu kan. Nah, tapi sekarang balik lagi di jam-jam tersebut amankah untuk kalian balik dari kampus ke rumah kayak itu. Nah, terus dicek juga untuk harganya. Harga yang normal itu berapa? Ini teman-teman harus tanya ke student yang pada saat kalian mau berangkat itu udah nyewa ruangan atau udah nyewa kamar kayak gitu. Karena penting banget ya, soalnya di sana itu biasanya ruangan itu macam-macam. Contohnya kayak ya mungkin simple lah ya kayak di Indonesia ada yang pakai kamar mandi atau enggak gitu kan. Terus dia furnish atau enggak. Jadi ada perabotannya atau enggak kayak gitu. Atau ternyata dia ada kulkasnya, ada kompor, ada sofa, tapi dia nggak ada tempat tidur. Nah, itu kita bilangnya semi furnish. Terus sewanya ini udah sama listrik sama apa sih? Ya listrik sama gas nggak? Kayak gitu. Nah, itu soalnya penting banget karena kalau kalau di US atau di negara 4 musim, itu pasti kelihatan nanti ada beberapa pengeluaran di musim-musim tertentu yang akan membengkak. Contohnya kayak kalau di musim panas, itu ya berarti otomatis kalian butuh AC, ya berarti listriknya gitu kan, itu akan naik tuh di musim panas. Di musim dingin itu juga akan naik lagi karena kalian butuh heater kayak gitu untuk stay warm. Apalagi teman-teman yang sangat-sangat orang tropis yang nggak bisa dingin, itu pasti heaternya sangat-sangat uh, biasanya tinggi karena
itu tadi kebiasaan panas, kena dingin nggak bisa, akhirnya temperaturnya dinaikin. Dan itu naiknya lumayan juga sih gitu. Jadi hati-hati aja sama pemilihan harganya. Terus juga dicek mau yang mau apartemen gitu atau mau rumah, mau sama roommate atau enggak. Kalau dulu aku tuh sewanya, jadi satu rumah itu isi 3 kamar, dan per kamar ini ada kamar mandinya. Jadi yang kita sharing dalam satu rumah itu bener-bener cuma sofa, TV, sama kitchen. Kayak gitu. Dan itu sangat-sangat comfortable. Meskipun dia nggak terlalu gede ya rumahnya. Tapi kayak kita punya personal space gitu loh. Jadi kalau kalau mau ke kamar mandi itu nggak bingung gitu kan. Terus kalau mau dengerin musik keras-keras juga masih oke, kayak gitu. Nah, terus ini juga harus hati-hati ya, karena dari segi finansial teman-teman harus menyiapkan. Ada yang namanya deposit fee. Ini setahu aku di negara-negara luar itu ada, tapi tergantung lagi sama kebijakan mereka dan kebijakan landlordnya. Contohnya kalau di US, deposit fee aku itu adalah $700. Jadi pada saat itu rentku dulu banget itu $700 per bulan. Jadi uang deposit itu sebenarnya uang jaminan. Jadi uang ini akan dikembalikan ke kita kalau misalnya kita keluar dari rumah tanpa merusakkan perabotan apapun. Nah, itu $700-nya akan dibalikin. Dan itu emang balik sih ke aku. Jadi aku nggak ada masalah soal di apa namanya deposit fee ini kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman yang biasanya kayak, oh deposit fee ku nggak keluar karena landlordnya nyebelin dan sebagainya. Itu ada. Jadi dalam kasus-kasus tertentu itu ada. Tapi yang jelas, jadi jangan harap kayak bisa bisa kayak ini ya, kayak bayar kos di Indo yang kayak sebulan langsung bayar sebulan. Enggak. Jadi kalau 1 bulan pertama itu berarti teman-teman akan bayar untuk 2 bulan. Karena yang satu untuk deposit, yang satu untuk kosnya. Tapi tergantung lagi, kalau di Italia itu deposit fee bisa sampai 3 bulan uang sewa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebulannya 10 juta, ya berarti depositnya 30 juta, ketambahan sama kalian 1 bulannya 10 juta, ya berarti kalian harus ngasih 40 juta di bulan pertama. Kayak gitu. Jadi tergantung ya. Jadi pintar-pintar pilih aja. Kayak gitu. Nah, terus bank account ini penting juga. Jadi, please make sure kartu kalian itu Visa atau Mastercard dan bukan GPN. Ya, just because kayak misalnya, oh itu BNI bisa dipakai, BRI dan sebagainya. Tapi kalau GPN itu nggak akan bisa dipakai di luar negeri. Ya, ini common knowledge, jadi be careful dengan ini. Dan kalau misalnya di negara-negara luar, itu kalau di US ya, kita biasanya tuh pakai cashless. Jadi kayak QRIS, tapi kita bilangnya Apple Pay. Jadi yang di iPhone ya, kayak gitu. Jadi lebih lebih apa namanya lebih praktis kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau kayak jaga-jaga, boleh kayak keep cash gitu di tasnya teman-teman. Kalau aku pribadi cashnya nggak terlalu banyak, yang penting ada dan itu kecil-kecil. Jadi kayak misal aku bawa $50, tapi dolarnya itu kayak $2, $5, 10 kayak gitu. Perlu dibawa ya. Jadi yang pertama, important documents ini perlu banget dan ini harus di backpack atau di carry on. Jadi intinya yang teman-teman akan bawa ketika transit. Jadi bukan di bagasi pesawat. Ya, karena itu pasti akan ditanyakan pada saat di imigrasi. Jadi teman-teman harus mengeluarkan dokumen-dokumen itu. Nah, terus untuk baju juga teman-teman kalau misalnya ini penting banget kalau misalnya kalian berangkatnya Agustus. Agustus tuh sebenarnya musim gugur ya di sana. Jadi OTW musim gugur mau ke musim dingin. Nah, jadi macam-macam sih. Ini ada beberapa saran. Setidaknya teman-teman bawa warm inner sama winter jacket ataupun setidaknya satu kayak gitu dari Indonesia. Kenapa? Karena ketika kalian di sana, kalian bisa beli dalam quote unquote harga yang lebih murah kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau ke sana tanpa nggak bawa apapun, aku tidak sarankan. Karena at least teman-teman harus punya punya spare lah baju-baju dingin kayak gini. Nah, terus untuk study starter pack juga, jadi kalau misalnya mau bawa laptop, tab, dan sebagainya, bawa aja semuanya. Seandainya ada yang berpikiran kayak, Kak, aku mau ganti laptop di sana dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Yang penting laptop kalian bawa dulu aja, kayak gitu. International adapter ini penting banget ya, karena kalau di EU mungkin nggak terlalu, kayaknya kalau EU itu masih masih sama kayak yang di Indonesia, aku agak lupa sih. Tapi kalau di US itu beda. Jadi colokan apa kabelnya itu dia bukan yang kayak di Indo Indo yang bulat-bulat gitu ya. Dia itu gepeng kayak yang kotak-kotak ya. Ntar kan teman-teman bisa googling lah adaptor itu seperti apa.
Tapi ini penting banget karena pasti akan ada adjustment gadgetnya teman-teman itu yang adapter Indo ke si colokan negara tujuan. Shoe sandal juga boleh dibawa secukupnya aja. Kalau dari pengalamanku, ujung-ujungnya aku lebih suka beli di sana karena pada saat itu kan aku datang musim gugur ya. Jadi kayak winter boot itu aku beli di sana, banyak yang promo, aku tahu di mana beli-beli yang murah gitu kan. Sandal pun juga gitu. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak gitu kan. Di sana juga biasanya akan lebih banyak diskon. Terus emergency food ini penting banget karena ketika tergantung ya, ketika teman-teman datang ini teman-teman datang itu di um, di rumah yang udah ada orangnya atau di rumah yang kosong. Kalau aku dulu itu di rumah yang kosong, bener-bener kosong dia, ya hanya ada perabotan gitu ya, kayak kasur, terus kulkas, oven, kompor dan sebagainya, kamar mandi gitu ya. Tapi ya nggak ada kayak spray, nggak ada makanan apapun dan sebagainya. Nah, biasanya ini diakalin sama anak-anak itu sukanya bawa Indomie kayak gitu. Jadi di sana tinggal masak dan ya aku nggak tahu lah ada juga yang bawa panci, bawa wajan seadanya dari rumah aku nggak paham. Tapi menurut aku emergency food ini penting banget karena pasti akan ada adjustment teman-teman itu misalnya mau nginstal aplikasi ini, nginstal aplikasi itu, entah itu untuk kayak order makanan atau apa itu pasti akan ada adjustmentnya. Dan kalau aku itu kemarin nyampe di rumah itu udah sore kayak gitu. Pasti akan ada jet lag juga. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat teman-teman itu nggak keluar rumah di hari pertama nyampe. Jadi make sure untuk bawa emergency food atau bumbu-bumbu juga karena bumbu-bumbu di sana itu mahal. Biasanya adanya di Asian shop gitu ya. Atau ada juga beberapa Indonesian grocery shop tapi tidak selalu di kota yang sama. Kayak misalnya kalau aku di Baltimore, restoran Indonesia terdekat itu 3 jam jauhnya. Jadi kalau misalnya aku mau beli bahan-bahan Indo, itu aku harus ya 3 jam gitu ke sana. Tapi ada juga Asian Asian grocery store yang kayak ngejual Indomie, ngejual bumbu-bumbu apa sih rempah-rempah kayak gitu, gitu. Termasuk tempe pun ada gitu kan yang kayak yang sekotak itu kayak sekotak apa namanya kayak HP dijajar 2 aja udah berapa ratus ribu gitu kan. Jadi kayak susah banget cari makannya. Jadi you have to know your environment. Terus ada juga teman-teman yang nggak bisa tidur tanpa guling. Nah, teman-teman juga bisa bawa. Aku juga bawa sih kalau dulu karena guling di berbagai negara itu beda-beda bentukannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah nyaman dan nggak bisa tidur daripada nggak bisa belajar gitu kan, lebih baik bawa aja gitu. Yang membuat kalian nyaman lah. Terus jangan overpacking juga karena kalian bisa beli apapun di negara itu kayak gitu. Karena kayak misalnya aku ada bedsheet satu, ya udah satu itu aja bener-bener hanya untuk awal banget. Tapi ya untuk next-nextnya aku akan beli di sana kayak gitu. Terus jangan lupa untuk masalah kayak masalah-masalah kecil kayak koper dan sebagainya, emergency contact, kopernya jangan lupa dikasih backpack ya, dan backpack ini jangan cuma sekedar kayak dikasih pita atau dikasih yang berwarna, bener-bener itu harus ada tulisan emergency contact-nya teman-teman gitu. Jadi kayak misal, sorry bukan emergency contact, uh, apa CP-nya teman-teman. Jadi kayak oh itu kalau misalnya kopernya hilang, orang itu tahu ini kopernya punya siapa dan tahu akan dikirim kemana. Kalau tidak ada yang mengambil, kayak gitu. Karena sering banget koper-koper yang hilang kayak gitulah. Jadi be careful dengan itu. Terus luggage juga karena penerbangan internasional sih biasanya sudah akan menggunakan TSA ya, yang ada lock-locknya gitu. Atau kalau nggak ada bisa pakai gembok. Nah, sama yang paling penting ini tergantung sih, tapi ini tergantung sama teman-teman nanti mekanismenya mau gimana. Kalau aku, dulu aku waktu berangkat, aku sudah punya SIM card nomor Amerika yang apa namanya, aku udah dapat gitu loh. Jadi aku nggak ribet untuk beli kartu baru, kayak gitu, kartu SIM baru gitulah di sana. Nah, jadi ketika udah kayak keluar dari bandara, itu pasti teman-teman butuh internet connection. Jadi at least beli roaming paketnya kalau aku dulu itu paketnya yang 2 sampai 3 hari atau kalau teman-teman mau maksimal 1 minggu lah. Beli aja paket roaming sama maksimal 1 minggu. Yang penting bisa dipakai teman-teman ngabarin yang misalnya kayak
organisasi mahasiswa Indo kalau oh aku udah datang nih gitu kan, atau teman-teman kalau misalnya mau booking kayak taksi online, teman-teman bisa pakai internet kan, bisa pakai aplikasi. Nah, jadi lebih baik roaming aja, soalnya kadang-kadang wifi-nya airport itu nggak terlalu kuat, tergantung sama airportnya. Jadi ini penting banget ketika kayak pertama kali teman-teman landing. Juga, jadi kalau teman-teman mau lebih dalam soal lingkungannya teman-teman gitu ya, kampus dan sebagainya. Nah, biasanya itu akan ada webinar-webinar kayak gini nih. Jadi ada online webinar untuk welcoming students gitu kan dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ikut aja gitu biar tahu sesimpel kayak oh kalau misalnya yang cowok-cowok Jumatannya di mana. Kalau teman-teman yang muslim harus beli apa namanya? Beli grocery store, beli grocery grocery di toko yang mana dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi apa namanya? Insight lah buat teman-teman untuk tahu tempat-tempat penting kayak gitu. Terus kadang-kadang universitas itu juga ngasih orientasi online. Nah, ini penting banget juga. Jadi dapatkan informasi sebanyak-banyaknya, cari kalau nggak ada cari gitu ya. Nah, online orientation ini kalau dulu bergunanya adalah prodiku itu bisa ngasih tahu kayak kamu kalau misalnya mau sewa rumah itu di daerah ini sama ini. Kamu harus bisa menghindari daerah ini sama ini karena begini. Nah, itu dia ada mapnya tuh. Jadi kayak oh ini daerahnya green, dia aman. Ini daerahnya red, berarti banyak kriminalitas nih di sini. Kamu jangan di sini kayak gitu. Jadi penting banget. Nah, ini dulu juga ya vaksinasi. Ini sangat tergantung sama kampusnya. Ya, jadi be careful dengan ini karena vaksinasi itu pasti butuh waktu. Oke, mungkin kalau masalah COVID-19, saya rasa ya hampir 100%, ya 90% dari kita sudah tervaksin gitu ya. Kecuali ada yang tidak divaksin dengan alasan-alasan tertentu. Nah, tapi ada juga yang universitasnya itu mewajibkan teman-teman itu ketika datang sudah tervaksin banyak. Jadi kayak contohnya misalnya kayak vaksin TB, vaksin DPT, vaksin apa-apa-apa. Nah, itu kan berkas-berkasnya, terutama kalau vaksin TB itu kan biasanya waktu kecil ya kita vaksinnya. Vaksin polio juga. Nah, records-nya itu di mana gitu kayak dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa kalian sudah tervaksin. Nah, itu teman-teman harus cek atau vaksin rubella juga dan sebagainya. Itu ada list-listnya tergantung sama kampus dan prodinya, terutama prodi ya. Jadi kadang kalau di kampusku sebenarnya itu adalah hal wajib. Jadi mulai dari DPT, rubella, apa semua itu wajib. Tapi prodiku tidak mewajibkan. Jadi aku bisa bisa ke sana, yang penting udah vaksin COVID aja. Tapi sekali lagi ini tergantung sama fakultasnya, prodinya, kampusnya, dan pasti akan butuh waktu karena tiap tiap apa namanya tiap vaksin itu kan mereka punya downtime-nya ya kayak gitu. Apalagi yang butuh 2 dosis atau lebih. Yang aku kasih tahu tadi, nah kayak misalnya MMR, oh dia harus 2 dosis nih, gitu kan? Oh atau kalau TDAP atau misalnya kayak apa namanya annual flu ini kita juga wajib divaksin flu itu per tahun kayak gitu. Terus TB Risperin dan sebagainya, varicella 2 dosis. Ini ini butuh waktu gitu ya. Jadi siapkan hal-hal yang kayak gini, tanya aja gitu, butuh vaksinasi yang aneh-aneh nggak, maksudnya yang selengkap ini atau enggak. Nah, terus ini kalau soal imigrasinya. Jadi ketika teman-teman udah dapet nih semua dokumen-dokumennya, kalian udah tahu harus mau kemana dan sebagainya. Nah, imigrasi ini selama teman-teman punya dokumen yang lengkap, harusnya 90% teman-teman akan bisa, ya 90 sampai 100 ya, teman-teman aman aja bisa masuk kayak gitu. Nah, biasanya mungkin ketahannya itu karena kayak teman-teman bawa daging atau apa, kadang orang-orang suka bawa rendang di apa di toples terus ke detect, jadilah itu sebuah perkara dan sebagainya. Nah, maksudnya kayak ya kalau udah ke negara orang patuhin aja gitu apa rules-nya seperti apa. Nah, terus untuk yang ketika teman-teman udah sampai nih, gitu ya, ini pasti biasanya ada check-in-nya. Jadi ini yang wajib ya, lapor diri. Ini setahu aku
dimanapun teman-teman kalau misalnya udah sampai harus memang lapor diri KBRI karena kan itu pendataan ya. Mau itu dia langsung terdata, terverifikasi dan sebagainya itu urusan nanti, tapi yang jelas teman-teman harus daftar. Nah, ini contohnya kayak misal Anda telah melakukan lapor diri. Ini sampai aku itu lulus kuliah pun kayaknya ini masih belum terverifikasi statusnya, tapi yang jelas aku udah lapor kayak gitu. Terus pastikan juga, jadi ada beberapa negara yang mereka itu udah nggak nyetempel lagi. Kayak misalnya US itu sekarang udah nggak nyetempel. Ada juga ada yang namanya electronic stamp. Nah, itu teman-teman harus make sure nih ngecek electronic stamp-nya gimana. Karena untuk beberapa hal kayak misalnya kalian mau kalau LPDP ya, mau minta settlement allowance atau beberapa uh, requirement lain yang berkaitan dengan finansial, itu teman-teman harus punya passport stamp itu tadi. Karena itu adalah bukti bahwa teman-teman sudah datang di negara itu. Terus ada juga I-94. I-94 ini biasanya digunakan untuk ngecek kayak tracking kalian perjalanan itu sudah kemana aja. Jadi dari ini punyanya US ya. Aku nggak tahu kalau misalnya negara-negara lain seperti apa, tapi I-94 ini benar-benar bisa nge-track gitu kayak, oh kalian habis pakai dari Indo ke Abu Dhabi ke US kayak gitu. Jadi cek aja dia bener atau enggak. Karena kalau belum terupdate berarti teman-teman harus segera ngasih tahu kayak gitu. Nah, ini yang tadi aku sempat bilang gitu kan untuk Uber atau Lyft kalau di US ya atau online taxi apapun, ini pasti akan ada adjustment. Jadi biasanya setelah datang itu aku harus ngeganti App Store atau Play Store-nya ke negara tujuan kayak gitu. Dan itu pasti akan merubah aplikasi-aplikasinya kan. Nah, jadi kayak misalnya untuk si Uber atau Lyft ini biasanya nggak ada kalau di waktu di negara Indonesia, pada saat diganti ke US ini baru ada kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ini very US culture. Kalau di US culture itu kita biasanya pakai tips, jadi 10-20%. So, kalian harus expect kalau kemanapun beli apapun gitu ya, itu pasti akan ada tip yang harus diberikan 10-20%. Nggak harus juga sih, maksudnya kalau kalian nggak ngasih paling biasanya disini kayak gitu. Atau bisa juga pakai taksi. Nah sama taksi ini juga kalian perlu ngetip kayak gitu. Jadi feel free untuk milih antara pakai online taxi atau pakai taksi. Nah kalau misalnya worst case scenario roamingnya teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa pakai taksi. Cuman biasanya agak lebih mahal dikit gitu. Nah ini penting ya. Jadi saya bilangnya jangan terlalu fokus dengan apa yang di depan kalian gitu ya. Kayak oh udah pakai nomor US, udah pakai nomor Australia, udah pakai nomor Eropa gitu kan. Terus kalian melupakan nomor Indonesia kalian. Nah, ini salah salah banget. Kenapa? Karena kayak detail-detail m-banking dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang verifikasinya itu antara pakai SMS atau bahkan pakai WhatsApp-nya teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai nomor Indonesia teman-teman itu nggak aktif. At least dikasih aja pulsanya, dibeliin pulsa gitu kayak 50.000, 100.000 dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus untuk kayak SIM card-nya itu juga macam-macam. Teman-teman bisa cek biasanya dari yang major ya. Meaning kalau dia terkenal biasanya lebih mahal. Ada yang namanya AT&T, Verizon, T-Mobile gitu ya. Ada juga mungkin kalau di ya Italia, di Eropa ada juga Vodafone dan sebagainya. Nah, ya intinya semakin dia terkenal semakin mahal. Kalau di Aussie ada Telstra, TPG, Optus gitu kan. Nah, ini sama sih kayak tipe-tipe subscribing gitu ya. Ada family plan-nya, ada individual plan-nya gitu kan. Dan teman-teman juga bisa pakai yang kayak ini yang lebih murah ya, ada Sprint, Mint Mobile gitu kan. Nah, ini tuh biasanya yang kayak kalian bisa beli bulanan, ada yang 3 bulan, per 6 bulan, kayak gitu. Nah, cuman memang sinyalnya nggak merata. Jadi teman-teman harus paham nih mana sinyal-sinyal yang akan menghilang gitu ketika teman-teman naik gunung atau apa kayak gitu. Just be careful with that. Nah, terus sorry, ini aku lupa tadi kalau misalnya mau ngecek kalau di US ya, HP kalian itu kompatibel sama SIM apa, teman-teman bisa ngecek di LinkedIn. Nah, ini untuk yang financing. Ini penting ya, karena
untuk beberapa beasiswa tertentu, ketika teman-teman itu sudah datang, kalian harus bikin bank account bank account di negara tersebut. Jadi aku harus bikin bank account di US. Nah, lokal banknya juga macam-macam gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya cari informasi masing-masing lah kayak gitu. Cek biaya maintenance-nya, Swift code-nya juga dicek dan sebagainya. Karena penyedia beasiswa kalau LPDP itu mereka akan kirim ke Bank Amerika tadi. Jadi yang di yang disiapkan kalau buka rekening itu ya kayak ya biasa ya paspor, visa, student ID, housing contract, sama deposit fee. Deposit fee-nya ini nggak terlalu banyak, paling $100 atau berapa gitu, aku agak lupa. Kayak gini. Atau kalau kalian mau ada kayak apa namanya wacana untuk pakai credit card bisa juga. Nah, credit card ini kalau kalau di US ya hampir sama sih. Ini kayak ada credit score-nya gitu loh. Jadi ini bisa dipakai juga jaga-jaga kalau living allowance-nya dicairkan terlambat. Tapi biasanya sih enggak ya. Kalau dari PDP aku nggak pernah sih yang telat. Kecuali itu kesalahan dari kita sendiri. Maksudnya kayak nggak lapor progres studi atau apa. Nah, itu kan pasti pemerintah nggak apa namanya nggak tahu teman-teman progresnya seperti apa kayak gitu. Tapi biasanya butuh kayak SSN ini kayak ya tipe-tipe NPWP lah gitu. Nah, jadi ini SSN tadi ini pasti ada di setiap negara, cuman namanya beda-beda. Ya, jadi kalau SSN ini biasanya kita bilangnya dibuat untuk warga negara AS, penduduk tetap, sama beberapa imigran lain yang dia itu dapat pendapatan. Jadi kalau kalian itu nggak kerja, cuman student aja, kalian nggak perlu dan nggak butuh SSN. Dan kerja ini pun juga ada macam-macam definisinya. Entah itu kalian kerja di luar atau kerja di dalam kampus. Tapi as far as I know, student itu nggak boleh kerja di luar. Maksudnya di luar ini apa? Contohnya, kalian jadi waitress, kalian jual ini, jual itu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah kalian bekerja, contohnya seperti jadi research assistant, research fellow, teaching assistant, dapat duit dari situ, itu boleh. Kalau sebagai student di US ya, kayak gitu. Karena kalau sampai ada yang ngelaporin, kalian akan dideportasi. Kalau kerjanya di luar kampus. Ini ada beberapa dokumennya, menurut aku ini nggak perlu dijelasin lebih lanjut, ini contohnya aja ya, kalau di US seperti apa. Ada juga kayak ITIN. ITIN ini kayak yang NPWP-nya lah. Jadi dia melaporkan pajak tapi tidak memenuhi syarat untuk dapat SSN. Jadi contohnya apa namanya? Nah, ini dia hanya untuk tujuan perpajakan aja, tapi tidak memberikan status legal atau izin kerja di Amerika Serikat. Contohnya nih, misalnya aku dapat kayak grant penelitian. Nah, aku harus bayar kan pajaknya gitu kan. Tapi aku sebenarnya nggak dipekerjakan, kayak nggak dapat kerjaan gitu. Aku cuma dapat hadiah aja itu untuk penelitianku gitu. Nah, itu aku bayarnya pakai ITIN. Jadi macam-macam. So please read about this carefully. Jangan sampai kalian akan di flag ya kayak gitu. Nah, teman-teman yang apa namanya butuh SIM di sana, teman-teman bisa persiapkan SIM internasional dari Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi setahu aku SIM internasional itu dia ada masa berlakunya ya. Jadi kalau misalnya kayak udah 6 bulan atau kalian mau mau ganti ke apa namanya US driver license itu juga bisa kayak gitu. Cuman ya ini ada apa namanya ada requirement-nya ini kalau di US ya. Aku nggak tahu kalau misalnya di negara lain seperti apa. Tapi itu intinya kalau mau jaga-jaga bisa siapkan SIM internasional. Nah, ini masalah health insurance. Uh, Jadi tergantung ya di tiap negara itu seperti apa. Tapi kalau di US seperti yang kita tahu, health insurance itu mahal karena ya bill-nya itu mahal banget. Kayak gitu kayak temanku itu kalau nggak salah dia itu 3 hari setelah datang setelah arrival dia tuh suspek kena malaria. Kalau nggak salah ya malaria atau DBD. Cuman dokter tidak bisa menegakkan diagnosis karena dokternya itu nggak ada yang tahu soal penyakit tropis gitu karena kan mereka di empat musim ya jadi mereka nggak terlalu tahu soal penyakit tropis. Nah itu dia 3 hari itu billnya adalah $17.000. Jadi dia kalau 17.000 dikali 15.600 sekitar 265 juta. 3 hari 3 malam tanpa ada penanganan yang berarti gitu loh. Dia itu kayaknya sembuhnya ya karena istirahat dan sebagainya.
kayak gitu. Jadi untungnya karena ada insurance itu bisa kepotong jadi cuma 1.700 atau berapa. Tapi ya kalau misalkan nggak ada insurance lumayan juga 200 juta gitu kan. Kayak gitu. Jadi be careful aja. Nah, terus pastikan juga insurance-nya itu udah include apa aja gitu. Dental insurance, science vision, child and maternity care mungkin buat teman-teman yang mungkin bawa istri atau memang pada saat apa namanya pada saat datang itu posisinya sudah hamil atau memang ada program dan sebagainya, who knows ya. Jadi be careful, sama juga family health insurance terutama kalau bawa anak juga kayak gitu. Nah, pasti akan ada jet lag. Menurut aku jet lag yang terbesar itu ya kalau misalnya dari Indo ke US ya, karena bener-bener kayak dari ujung ke ujung gitu loh. Mungkin kalau Indo ke Australia tidak terlalu banyak jet lagnya karena kita masih deketan. Atau ke negara-negara yang di Asia Tenggara nggak terlalu banyak. Pun sama dengan Korea maupun Jepang karena bedanya hanya sekitar 2 jam lah, 2 sampai 4 jam aja. Nah, tapi kalau di US itu kita di aku ya di Washington DC, daerah Washington DC itu bedanya 11 sampai 12 jam. Jadi yang aku bilang tadi ketika kita nyampe sekitar jam 4 sore itu bener-bener kondisi udah kayak ngantuk banget gitu. Jadi datang-datang tidur tiba-tiba udah jam 11 malam gitu kan. Terus kita kita terbangun kita kayak kita melek semelek-meleknya melek tapi nggak ada yang bisa dikerjakan gitu karena malam-malam. Jadi pasti akan ada adjustment. Homesick itu pasti. Jadi biasanya kalau di aku ya anak-anak yang homesick yang kayak suka apa namanya suka kumpul-kumpul gitu kan main-main dan sebagainya. Nah mereka main-main pas weekend gathering sambil masak-masak makanan Indonesia kayak gitu. Terus culture shock itu pasti ada, nggak ada bidet misalnya di US. Karena kalau di US biasanya pakai apa namanya pakai tisu ya. Kalau di Italia kadang-kadang memang ada bidet khususnya gitu. Tipping culture itu pasti kalau di US. Winter depression ini juga um, winter itu tidak seindah yang di movie. It looks good ketika bersalju, tapi ketika tidak bersalju itu jelek banget karena salju itu air ya. Jadi kalau dia udah meleleh itu pasti berlumpur gitu kan, terus semuanya coklat nggak ada hijau-hijau tanpa kita sadarin itu bisa kena winter depression kayak gitu. Karena bener-bener kayak pohon aja udah nggak ada daunnya gitu kan. Jadi semuanya putih, semuanya basah kayak gitu. Jadi tidak selalu seperti fairy tale ya winter itu. Dan ini juga ada kaitannya, terutama teman-teman yang di UK, itu bisa juga kena defisiensi vitamin D. Ya, karena dari segi cuaca itu kan sering gloomy, sering hujan, dan matahari sunny day itu jarang banget. Jadi teman-teman Indo ya, itu banyak yang kena kayak vitamin D deficiency gitu. Jadi kayak ya banyak yang pucat, banyak yang sakit dan sebagainya, sampai susah untuk belajar ya. Ada yang seperti itu tuh ada bukan banyak, sorry ada ya. Terus kalau di US mungkin agak susah nih untuk cari masjid. Nah, jadi kalau misalnya mau sholat, mungkin bisa book room-room tertentu, um, atau mungkin kalau mau di kelas juga nggak apa-apa. Atau kalau aku pribadi, misalnya nih kalau teman-teman rumahnya dekat, jadi rumahku tuh kayak cuma 2 menit 3 menit jalan gitu. Jadi kayak ya mending PP lah daripada harus harus dilihatin orang-orang kayak gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang muslim bisa dicek gitu kayak kalau teman-teman itu makanannya halal atau enggak. Karena be careful aja dengan ini soalnya kan nggak selalu ada label halalnya ya. Jadi biasanya yang agak-agak ragu mereka akan masak sendiri kayak gitu. Pastiin teman-teman punya komunitas. Jadi ini penting banget karena contohnya aja waktu aku pertama kali datang itu kita pesen di Amazon itu bumbu-bumbu dapur, bumbu-bumbu Indofood yang pada akhirnya ketika datang itu dicolong di depan mata kita. Jadi ada orang-orang yang mereka tuh nyuri package gitu loh, nyuri-nyuri paket yang datang gitu kan. Cuman karena kita kayak takut karena pada saat itu yang nyuri adalah homeless gitu loh. Jadi kita takut kan, akhirnya kayak ya udahlah nggak usah dikonfrontasi. Kan kita nggak tahu ya dia bersenjata atau enggak dan sebagainya. Jadi akhirnya kita beli lagi tuh. Jadi ya next time kalian harus punya kontak orang-orang di sana gitu biar kayak kita harus harus tahu gitu caranya mengatasi hal-hal kayak gitu atau tahu yang tahu
what to expect kalau tinggal di sana gitu kan, cari-cari mahasiswa Indo, ke banyak gathering kayak gitu, itu penting banget. Tapi bukan berarti teman-teman harus membatasi kayak bertemannya hanya dengan orang Indo aja gitu, enggak ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau berteman sama yang lain ya of course sangat-sangat di encourage gitu. Jangan jangan merasa kayak harus sama teman-teman Indo aja. Oke. Rupanya selesai lebih cepat daripada yang aku expect. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Atau ini semua masih cari-cari info nih? Hmm. Apa makin jelas apa makin belas nih? Jadi emang apa namanya seribet itu ya berangkat. Kembalikan ke Kak Intan. Oke, mungkin teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan malu bertanya secara langsung, boleh langsung ke chat box-nya aja. Ada yang berencana mau ke US. Oh, ini ada yang nanya nih. Maaf Kak, jauh dari materi. Oke, kakak tips kakak tips dari kakak untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Em, kita bilangnya pembiasaan sih. Jadi tergantung sama teman-teman starting point-nya seperti apa. Belajar itu bisa aja gitu. Kalian belajar terus-menerus, latihan soal dan sebagainya. Tapi kalian pasti akan butuh orang untuk bicara dalam bahasa Inggris, akan butuh menulis dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, itu butuh pembiasaan. Kayak gitu. Jadi mungkin um, kayak sesimpel kalian nonton film gitu ya. Nah, um, kalau misalnya film, misalnya nih nonton drama Korea, ya itu kan bahasa Korea gitu kan. Nah, bahasa Korea um, subtitlenya jangan bahasa Indonesia. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, berarti subtitlenya harus bahasa Inggris. Atau bisa juga kalau misalnya nonton film bahasa Inggris nih, awal-awal pakai subtitlenya langsung bahasa Inggris juga, jangan jangan bahasa Indonesia. Jadi pakai subtitle bahasa Inggris. Kalau sudah, baru subtitlenya dihilangin kayak gitu. Jadi hal-hal simpel kayak gitulah prakteknya. Kalau dengerin lagu itu boleh, tapi tidak semua lagu tuh liriknya apa namanya um, liriknya itu struktur kalimatnya benar kayak gitu. Kadang mereka pakai slang dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi aku tidak sarankan sih kalau dari lirik lagu aja, atau mungkin bisa dengerin podcast-podcast itu bisa juga gitu ya. Mungkin teman-teman suka dengan topik-topik tertentu, tapi juga harus hati-hati podcastnya yang didengarkan apa, channel YouTube yang didengarkan apa. Kalau kalian, karena pasti ada bedanya. Kalau channel YouTube yang kalian misalnya nih yang sering sering apa namanya sering ditonton itu channel-channel YouTube yang kayak misalnya daily life sama channel-channel YouTube yang berkaitan soal kayak self improvement atau kayak misalnya yang akademik itu pasti bahasanya berbeda. Kan ada bahasa kasual dan bahasa formal ya sama kayak di Indonesia kan ada yang bahasa kasual dan ada bahasa formal kayak gitu. Jadi ya pastikan podcastnya bisa macam-macam gitu. Jangan sampai kalian pakai bahasa gaul ketika bukan tempatnya dan bukan waktunya kayak gitu. Nah, itu sih sama ya kalau nulis ya start misalnya kayak kalau nggak ada teman untuk nulis, kalian bisa nulis diary, hari ini ngapain aja, kalian mau ngapain dan sebagainya, atau mungkin bikin-bikin esai dan sebagainya kayak gitu. Jadi harus dipraktekkan. Atau bisa juga ke kampung Inggris gitu ya, bisa belajar di titik nol juga gitu untuk ketemu sama teman-teman. Tapi maksudnya aside from promosi ya, aku juga ngerasain sih kemajuan paling besar itu di Paris soalnya kayak
lingkungannya Pare itu emang semua orang itu pada belajar bahasa Inggris, mereka ngomongnya juga bahasa Inggris gitu kan, dan mereka tuh datang dengan tujuannya masing-masing gitu. Kayak misalnya yang aku tadi bilang, ada temenku yang S1 itu di Italia, ya kita semua ketemunya tuh di Pare. Ada yang WHV ke Australia sekarang kayak gitu, ada yang sekarang jadi pelaut gitu kan, internasional, dia kemana-mana kayak gitu. Jadi koneksi-koneksi yang kayak gitu tuh paling ketemunya di Pare gitu, yang sangat-sangat abstrak gitu. Jadi mungkin kalau butuh apa kayak liburan, sebulan libur, coba aja ngerasain Pare kayak gimana. 2 minggu mungkin atau 1 bulan kayak gitu. Itu menurut aku sangat-sangat ngebantu sih experience-nya. Karena kalau misalkan ngomong bahasa Indonesia pasti akan didenda. Satu kata aja didenda kayak gitu kan. Oke, gitu ya Kak Dewi. Terus oke, dari Kak Siti. Kak mungkin nggak ya masih pemula beginner bahasa Inggris dalam waktu dekat, ada plan mau tes TOEFL atau IELTS, terus gimana ya Kak? Ada plan pengen lanjut studi di luar negeri tapi ngurangin di skill Inggris yang masih minim. Sudah mencoba untuk upgrade tapi bingung mulai dari mana. Karena startnya udah dasar banget buat gapai tujuan. Kalau ini progres dari siswa ya Kak, karena aku juga pernah jadi tutor IELTS ya, TOEFL juga pernah. Progres itu kalau dari dasar banget, mereka butuh sekitar 4 sampai 6 bulan. Atau 3 lah, kalau kalian mau intensif 3 sampai 6 bulan. Itu dari nol sampai at least teman-teman sudah bisa menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari yang nggak bikin orang lain yang dengar atau orang yang paham bahasa Inggris itu pusing. Nah, itu biasanya 3 sampai 6 bulan. Tergantung sama teman-teman belajar bahasa Inggrisnya kayak gimana. Makanya aku bilang, environment itu akan sangat mempengaruhi kayak gitu. Jadi ya sama kayak sekarang kan, kalau kalau zaman sekarang bayi-bayi udah dia diajak ngomong 2 bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Kalau mungkin ada bahasa-bahasa daerah tertentu diajak ngomong bahasa itu juga gitu kan. Nah, itu ya karena untuk membiasakan. Jadi kalau misalnya dari nol mau belajar soal teorinya, itu butuhnya ya sekitar tadi 3 sampai 6 bulan, dan itu intensif ya. Jadi intensif itu maksudnya kayak kalian dari jam 7 belajar sampai jam 5 kayak gitu. Itu kayak gitu 3 sampai 6 bulan karena ya memang apa namanya, kalau nggak dipakai itu akan susah banget kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tidak ada waktu, pasti harus meluangkan waktu 1 sampai 1,5 jam atau sampai sampai 2 jam gitu ya. Tapi harus rutin kayak gitu. Jadi yang kayak aku bilang tadi, kayak filmnya udah mulai diganti, yang didengarin udah mulai diganti dan sebagainya ya. Kalau misalnya belajarnya 1 sampai 2 jam aja, tapi di keseharian bahasa Indonesia akan tetap dominan ya, ujung-ujungnya akan balik lagi gitu ke bahasa Indonesianya kayak gitu. Dan bikin kalimat itu selain dari vocab juga dari teman-teman mendengar. Kalian nggak akan bisa speaking kalau nggak banyak mendengar. Intinya kayak gitu. Sama sih kayak kayak bayi, bener-bener kayak bayi gitu. Jadi ya harus dimasukin dulu inputnya apa, ya listening lah atau mungkin dari reading dan sebagainya kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja sih, atau kalau ya 1 sampai 2 jam kalau sedang bekerja atau kalau berani. Mau kadang-kadang kalau di Pare itu anak-anak suka ambil gap year kayak gitu ya. Kalau dari SMA mau ke S1 gitu kan. Jadi 1 tahun atau mungkin beberapa bulan itu mereka menyiapkan bahasa Inggris full gitu. Nah, mungkin bisa ambil kayak programnya, beberapa program yang intensif dan sebagainya ketika lagi ada waktu luang, atau ikut kelas online juga boleh, atau private juga boleh, tapi intinya ya tiap hari harus rutin kalau misalnya mau ada peningkatan kayak gitu. Karena kalau IELTS, kalau ke luar negeri itu sangat penting untuk bisa speaking dan juga bisa writing kayak gitu. Dan kalian nggak akan bisa speaking kalau nggak bisa mendengarkan dengan baik. Jadi semuanya itu berkaitan kayak gitu. Jadi harus dijadikan kebiasaan, atau yaitu harus benar-benar intensif belajarnya kayak gitu ya Kak. Terus Kak Daniela, Kak mau tanya kalau pemilihan kampus itu gimana dan yang menyesuaikan beasiswa atau scholarship. Ini tergantung sama teman-teman mau apply apa dulu. Kalau misalnya scholarshipnya scholarship Korea, ya berarti ya kampusnya kan kampus Korea. Kalau scholarshipnya khusus Jepang, ya berarti Jepang aja. Atau kalau LPDP berarti bisa ke semuanya. Nah, kalau jurusannya apa, itu berarti itu teman-teman yang harus lebih paham. Karena kan
ya teman-teman kenapa mau ambil S2 itu gitu kan. Misalnya, oh Kak, aku mau ganti karir atau aku mau lanjut PhD atau apa kan aku secara personal nggak tahu. Tapi pasti consideration-nya teman-teman bisa cek kayak dari karirnya gitu kan, mungkin dari kampusnya itu jangan terbatas hanya ranking aja ya. Itu basic banget gitu kayak sekarang udah nggak terlalu zaman mikirin masalah ranking, tapi kayak dari kampusnya itu kayak gimana gitu, misalnya oh dia punya laboratorium lengkap nih gitu kan, misalnya kayak kalau di kampusku ya, Hopkins itu leadingnya untuk pada saat COVID, untuk pembuatan data pada saat COVID. Nah, ya itu yang aku bilang gitu. Itu adalah salah satu alasan terkuat-kuat. Oh, Kak, aku mau kerja sama sama profesor di sini, dia di kampus ini. Nah, teman-teman bisa cek kampusnya, terus bisa cek sama beasiswanya. Oh, di beasiswa ini kampus kampus ini termasuk gitu. Kampus ini bisa nih aku masukin dengan beasiswa ini. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung sama teman-teman itu udah harus di mapping gitu. Antara mungkin negaranya dulu atau jurusannya dulu atau scholarship-nya dulu juga boleh. Macam-macam sih karena aku nggak ada format format kayak yang fix gitu. Kenapa? Soalnya 1 tahun itu yang buka beasiswanya banyak gitu dan pasti kalian bikin bikin pendaftaran tuh nggak cuma untuk satu beasiswa, nggak cuma kayak satu SILPDP kalian kopas untuk Chevening, untuk Fulbright, untuk AAS pasti enggak gitu. Jadi kalau kalian waktunya buka daftar beasiswa AAS yang ke Australia, kalian akan research kampus yang di Australia. Kalau buka yang ke Korea, berarti kalian akan research kampus di Korea kayak gitu. Jadi balik juga sama timelinenya teman-teman gitu. Kalian mau start apply itu kapan, beasiswanya buka kapan, yang buka itu beasiswa apa, ke negara mana, kayak gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang ada juga anak-anak yang Kak aku nggak mau kuliah kalau nggak di negara ini, ya udah berarti kalian cari aja beasiswa yang ke negara itu. Ya misalnya kau nggak mau kuliah di Prancis, aku nggak mau kuliah kalau nggak di Prancis, ya udah berarti cari aja beasiswa yang ke Prancis gitu, beasiswa uh, misalnya beasiswa pemerintah Prancis ya itu yang Eiffel apa gitu kan, atau beasiswa LPDP yang mengizinkan kalian untuk kuliah di Prancis kayak gitu, ada beberapa kampus kayak gitu. Nah ya udah berarti apa namanya list kampusnya akan semakin terbatas kan kayak gitu. Nah jurusan juga teman-teman cek jurusannya diperbolehkan nggak, atau ternyata sama penyedia beasiswa itu di limit gitu, kayak misalnya waktu zamanku ada beberapa kampus tertentu itu yang jurusannya untuk misalnya oh jurusannya hanya boleh pertanian, jurusannya hanya boleh hospitality gitu, kayak hospitality ini bukan hospital ya. Jadi hospitality itu lebih ke arah kayak pelayanan. Nah, kalau kalau kayak gitu kan berarti aku nggak bisa pilih, berarti pilih yang lain. Jadi ada banyak skema yang sebenarnya bisa dilakukan. Dan nanti coba cek-cek aja mana yang menurut teman-teman itu yang paling pas. Kayak gitu. Atau ada juga anak yang kayak, ah pokoknya aku nggak masalah sama kampusnya, mau bagus, mau enggak, yang penting keluar negeri. Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi sekali lagi tergantung sama teman-teman. Um, Kakak boleh rekomen dari kelas Pare, kayak pilih kelas yang fokusnya speaking atau apa gitu. Kalau dulu aku itu ikutnya cuman di preparation IELTS-nya di Pare ya, di titik nol juga, karena pada saat itu waktuku itu terbatas. Um, Kalau jadi aku itu ke Parenya udah semester 8 kayak cuman nunggu yudisium aja sebenarnya. Jadi ya sekitar 1 bulanan gitu kan. Nah, terus aku juga les speaking gitu di lembaga lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanya aja kayak kalau di Pare itu lembaga yang mungkin bagus untuk speaking, untuk ini, untuk itu biasanya mereka kadang ada spesialisasinya sendiri. Nah, kalau TN itu memang dia lebih ke arah akademik. Jadi kalau kalian itu butuh bantuan untuk belajar IELTS, belajar TOEFL, nah itu memang benar di TN karena kurikulumnya memang disusun seperti itu. Kayak gitu. Tapi mungkin kalau lebih kasual, lebih ke speakingnya kasual dan sebagainya, teman-teman bisa explore nih misalnya. Di TN juga ada, tapi kalau kalian mau explore di luar itu bisa. Tapi jujur aku waktu explore di luar itu aku salah salah strategi karena aku tidak consider umur orang-orang yang ada di kelas itu. Kayak gitu. Jadi ada yang sangat 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 lebih muda dari aku gitu kan. Ada juga yang apa namanya seumuran gitu kan. Nah, itu kadang di kelas agak mengganggu gitu kalau misalnya
anaknya terlalu muda, nggak bisa fokus, itu sangat mengganggu. Jadi be careful dengan itu juga. Kalau menurut aku kayak gitu ya. Jadi aku pribadi sih lebih lebih suka yang sudah kayak tertata lah, kayak ya udah, karena kalau misalnya kalian itu pilih IELTS preparation atau TOEFL preparation, itu pasti orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka akan tes TOEFL dan tes IELTS, dan tesnya nggak murah. Tes IELTS itu kayaknya sekarang 3,5 apa ya. Jadi kayak mereka pasti mempersiapkan dengan baik, jadi semuanya serius gitu loh, meskipun mungkin ada yang absen, ya biasalah, namanya juga juga apa namanya, student, kadang-kadang kita bosen atau apa gitu kan, ngopi dulu sampai telat dan sebagainya gitu kan. Tapi dari segi motivasi itu sama semua satu kelas. Jadi lebih enak kalau menurut aku kayak gitu. Jadi cari yang memang mereka ada kurikulumnya menunjang dan emang serius gitu. Dalam artian environment-nya serius gitu kan. Kalau dulu aku ngekos, kalau kalian mungkin mau merasakan atmosfer keinggrisannya, berarti kalian bisa ngecamp di Pari. Karena kalau di camp juga wajib berbahasa Inggris, termasuk lagu yang diputar pun harus bahasa Inggris, kecuali hari Sabtu. Kayak gitu ya. Kak, kira-kira pengeluaran kakak per bulan sama studi di US berapa ya? Kayaknya tergantung per bulan ya. Aku tuh dulu 1.900. Apa namanya, allowance-nya. 700-nya untuk rent. Paling aku tuh bisa nyisain 400-500 lah per bulannya. Tapi balik lagi, karena kadang kita juga ada ini ya, kita ada apa namanya, ada liburan. Nah, itu pasti ngikis kos banget. Itu ngikis kos banget, terutama kayak kita tuh liburannya lama banget loh, by the way. Summer itu 3 bulan, winter juga 3 bulan, apa 2 bulan gitu kan. Terus kadang libur semester itu ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, tergantung. Jadi itu pasti dibuat anak-anak untuk liburan. Dan liburan sama dengan pengeluaran yang lebih banyak. Karena kalau menurut aku, kalau dibilang worth it atau enggak, menurut aku worth it banget sih. Karena mumpung kalian masih muda, apa namanya, ya kalau mau liburan, liburan aja gitu. Maksudnya nggak yang ribet bawa suami, bawa anak gitu kan. Kayak kalian mungkin kalau ada yang mau bawa pacar juga nggak apa-apa, mau ngecek-ngecek tempat buat pre-wed dan sebagainya juga nggak apa-apa gitu. Kayak lebih lebih apa, bener-bener bisa enjoy the moment sih kalau menurut aku kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak sangat-sangat dihemat to the point yang kalian udah jauh-jauh tapi malah nggak kemana-mana kayak gitu. Itu sih menurut aku. Kalau aku juga sempat duitnya aku pakai buat riset ke India, sempat juga aku pakai duitnya buat magang di Italia. Jadi kayak kalau apakah per bulan bisa nge-save, bisa banget gitu. Cuman ini perintilan pengeluaran yang apa namanya, yang tiba-tiba kalian tidak tidak plan, itu sih biasanya yang agak mengganggu masalah financial planning kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan yang jelas kalau kalian punya roommate, apalagi Indonesian Indonesian roommate ya, itu akan sangat-sangat menghemat grocery kayak gitu. Jadi kayak aku sama temanku, karena kita satu rumah, ya udah kita tinggal bagi dua aja. Kita pun tugas juga juga bagi-bagi, jadi kayak dia dia yang, karena dia lebih suka masak gitu kan, ya kayak "Ya udah kamu yang masak aja, aku yang bersih-bersih," kayak gitu. Jadi kayak lebih lebih enak banget lah, lebih enjoy kayak gitu. Jadi kalau bisa cari roommate orang Indo kayak gitu, kalau bisa. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya, nggak ada. Oh iya, aku lupa tadi mention ke Kak Siti, sebenarnya pengeluaran yang paling banyak itu sebelum berangkat sih Kak. Itu yang paling banyak banget, karena persiapan beasiswanya itu aja udah makan waktu dan makan duit ya. Kayak les bahasa, tes IELTS, kalau kalian tesnya one shot langsung bisa untuk kampus dan untuk beasiswa, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak kan, kalian butuh les lagi, butuh tes lagi. Nah, itu yang harus hati-hati. Deposit juga, terus kalian harus beli tiket pesawat, terus pasti beli-beli barang kan untuk yang dibawa ke apa namanya, ke US gitu kan. Terus apa namanya, um, allowance sih biasanya udah keluar.
Nah, cuman ya itu sih, banyaknya itu justru pengeluaran persiapan kayak vaksin-vaksin, medical records, dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi justru itu yang harus diantisipasi. Sama kepulangan. Kepulangan tuh juga banyak duitnya. Karena biasanya kalau student, terutama kalau udah 2 tahun itu banyak barang. Dan biasanya akan dikargo ke Indo. Dan itu lumayan mahal. Kayak gitu. Jadi itu apa namanya, food for thought ya. Oke. Any question? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin aku balikin ke Kak Intan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk Kak Sari atas eh, ilmunya yang diberikan kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung di webinar malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sari bermanfaat bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang lagi mempersiapkan beasiswa. Mungkin saya tutup saja. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Semuanya. Makasih Kak Intan, makasih semuanya. Terima kasih Kak Sari.